kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan peribadahan kami, untuk sembah kami kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkumandanglah firman-Mu ya Tuhan. Bukakan pikiran dan hati kami agar kami mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats firman kita hari ini yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi kami yang memberitakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyatakan ada dua hal yang tersembunyi dalam perikop ini, yaitu yang pertama kematian dan kebangkitannya. Namun keduanya telah diberikan atau diserahkan kepada manusia. Bagaimana manusia menanggapi hal tersebut? Khususnya bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, memungkinkan manusia tersebut untuk mencari tahu bagaimana rahasia Allah dari iman yang dimilikinya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, kita seringkali merasa kesulitan memahami rencana Allah, apalagi ketika kita mengalami ketidakadilan, duka cita, dan penderitaan. Dari hal tersebutlah saya menyatakan tema hari ini, yaitu hikmat sebagai gambaran dari kasih Allah. Sehingga bagaimana kita menyikapi hal tersebut hadir berupa kasih dari penyertaan Allah untuk kita sebagai anaknya atau muridnya, sebagai pengikut Kristen yang telah menyerahkan diri kepadanya. Orang yang matang yang dimaksud Paulus dalam nats ini yaitu orang yang tahu, yang mau tahu dan mau belajar yang mana hikmat yang dari Allah dan mana yang bukan. Nah, ada dua hal hikmat Allah dan hikmat duniawi yang nyata dinyatakan oleh Paulus dalam nats ini. Itulah hal yang tersembunyi yang harus ditemukan oleh manusia itu sendiri. Hikmat Allah adalah sebuah rahasia suci yang tidak dapat diketahui oleh manusia itu sendiri.
Semakin dia berusaha mengetahui bagaimana hikmat tersebut, semakin tidak itulah hikmat yang diberikan oleh Allah. Hikmat yang diberikan oleh Allah itu hadir dari penyertaan Allah selama dia hidup, selama dia menjadi seorang Kristen. Dan hanya Roh Kudus yang dapat menyampaikan hal ini kepada manusia, karena setiap diri manusia itu diberikan roh, itu Roh Kudus yang menyertakan dirinya untuk menuntun, membimbing ke arah yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat manusia mungkin saja terdengar indah, tetapi belum tentu hikmat itu mengarahkan orang pada Kristus dan karya-karya penyaliban Yesus Kristus. Hikmat yang hadir dari kasih Allah dapat berupa iman yang kita miliki sebagai orang Kristen, serta bagaimana kita dapat memberitakan ilmu pengetahuan kita yang berasal dari hikmat yang diberikan oleh Allah untuk membesarkan dan meluaskan kerajaan Tuhan Yesus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, bagaimana pengenalan akan kasih Allah, hal ini hadir dari bagaimana Allah memberitakan dan memberikan hikmat berupa iman melalui khotbah, pidato, ataupun ibadah-ibadah yang dilakukannya. Ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita masing-masing manusia yang benar, itu menjadi cerminan kita atas kebesaran namanya dan menjadi cerminan kita sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristen. Ada beberapa hal yang baik akan kasih Allah ini untuk kita dapat menjalani proses kehidupan dengan kepunyaan iman kita, dengan pengetahuan Injil kita dapat menjadi manusia yang mengenal Kristus. Yang pertama, gunakan kebijaksanaan yang ada dalam dirimu sebagai orang yang berlandaskan dengan kasih, bukan dengan kemegahan duniawi. Kita sudah diberikan kebijaksanaan untuk berpikir, memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga mari kita membedakan, mari kita berpikir mana yang untuk Allah dan mana yang untuk duniawi. Terkadang kita hidup untuk diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang banyak. Apalagi untuk kepentingan Allah. Hal itu sangat sulit untuk ditemukan. Hal inilah yang akan menjadi permasalahan manusia yang umumnya hadir. Bagaimana dia mampu menggunakan kebijaksanaannya untuk memilih-milih mana yang landasan yang kasih yang diberikan oleh Allah atau mana landasan yang duniawi. Itu menjadi pekerjaan manusia dalam dirinya, dalam Roh Kudus penyertaannya, sehingga dia harus tetap melatih diri berdoa, mengumpulkan imannya melalui penyertaan dia dengan hubungan dengan Allah yang baik. Yang kedua, perkembangan iman dan pengetahuan menjadi salah demi kepentingan sendiri. Yang Tuhan mau bagaimana iman dan pengetahuan itu dapat menjadikan diri kita atau sebagai pengikut Kristen mau menyatakan diri sebagai hamba Allah yang murni. Murni dalam artian kata bagaimana kita seperti kain yang murni, tidak ada campur tangan yang lain. Atas berkat dan kasihnya kita dapat memiliki iman dan pengetahuan yang baik. Hal itulah yang menjadi keinginan ataupun acuan kita sebagai kita mengenal Allah. Yang ketiga, kerendahan hati sebagai hal yang baik, sebagai tanda kita semua hadir di dunia atas kasih Tuhan Yesus yang disalibkan. Itulah hasil pengorbanan darinya. Kita tahu kerendahan hati sangat sulit untuk ditemukan dalam diri setiap manusia. Bagaimana kita mampu menundukkan kepala, bagaimana kita mampu mengiyakan yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena apa? Karena kita sudah memiliki ilmu yang kita kira sudah sangat baik di dalam dunia, tetapi itu tidak ada apa-apanya dengan kebesaran nama Tuhan. Bagaimana kita seorang Kristen mampu mengiyakan atas kesalahan kita dan tidak mementingkan ego kita sendiri sebagai manusia. Sangat sulit, bukan? Nah, hal inilah yang menjadi salah satu yang penting kita miliki, kerendahan hati. Yang berikutnya, karunia Allah yang tidak dapat kita prediksi sebagai orang manusia.
Sebab Allah tidak dapat engkau prediksi, maupun sepintar apapun engkau, sehebat apapun engkau. Terkadang kita berpikir, oh Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik. Kapan aku mampu ya untuk dapat menerima apa yang baik? Aku kepingin ini ya Tuhan, aku pasti ini. Nah, Tuhan tahu mana yang akan diberikan kepada hambanya, mana yang terpenting untuk engkau. Maka biarlah Tuhan yang campur tangan dalam hidupmu, sehingga engkau dimampukan dalam kehidupanmu. Keempat hal tersebutlah yang harus menjadi acuan atau landasan kita dalam pengenalan Allah sebagai pemberian hikmat dan didikan dari kasih Allah. Dalam penghayatan kita sebagai individu yang diberikan hikmat dan didikan, yang benar-benar memiliki spiritualitas yang baik atau semangat diri yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Mari sama-sama belajar dan mau kembali untuk mencari tahu siapa itu Allah. Melalui apa? Bukan melalui pengetahuan yang engkau punya, tetapi melalui perkembangan imanmu, melalui hubunganmu dengan Allah. Nah, saya memiliki sebuah ilustrasi. Ada seorang yang datang dengan kalimat yang indah dan puji-pujian yang sangat berlebihan karena untuk menyenangkan hati orang lain. Untuk apa hal tersebut dilakukan? Yaitu dengan kepentingan duniawi, untuk dapat meraup perhatian yang lebih dari orang-orang. Dan hal itu sangat salah, karena itulah salah satu contoh kepalsuan orang-orang yang masih dikuasai oleh hikmat duniawi. Banyak orang yang tidak suka dengan orang lain, tetapi mampu menyatakan hal tersebut dengan belak-belakan. Bagaimana saya tidak suka dengan si A, bagaimana saya tidak suka dengan si B, dengan cara tingkah lakunya, cara berpakaian yang tidak elok dan baik dilihat mata. Hal itu harus kita berani menyatakan bahwasanya itu tidak baik, walaupun sakit dipikirkannya, walaupun sakit rasanya, tapi itu adalah yang baik untuk dia, supaya dia mengkoreksi dirinya dan berubah. Pada masa Rasul Paulus pun, orang-orang Korintus hanya suka mendengarkan pidato atau khotbah yang menyenangkan hati mereka. Mereka hanya suka kata-kata yang indah, yang dipoles sedemikian rupa sehingga membuat pendengarannya terpesona, terhanyut dalam untaian kata-kata yang indah. Ironis memang, tetapi itulah hal yang berbeda dengan seorang Kristen yang telah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Orang-orang seperti itu tidak mampu untuk menyampaikan sesuatu dengan bijaksana, tidak mampu menggunakan waktu, tempat, ruang yang tepat untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat, sekaligus tidak mampu untuk mendengarkan hal-hal yang orang lain akan sampaikan kepada dirinya. Kita sebagai orang Kristen yang telah mengenal Allah, mari janganlah kita menjadi serupa dengan mereka, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roh Kudus yang memampukan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.